niku Isra Kanjeng Nabi sing Mekah sampai Masjidil Aqsa alias perjalanan alam. Iku Isra. Lamun panjang lewatan bengi-bengi iku Isra. Lamun Mi'raj naik ke Kanjeng Nabi sing Masjidil Aqsa sampai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kepitu sampai lewat langit Sidratul Muntaha sampai terakhir iku mukalamah ngobrol kelawan Allah. Jadi Allah Kanjeng Nabi bisa ngobrol kelawan Allah, mukalamah disebutnya. Jadi kanjeng Nabi kependak lawan jati Allah bisa ngobrol dengan Allah, yaitu obrolanane oleh tugas kewajiban umatnya yaitu melaksanakan sholat lima waktu. Terus uli oleh-oleh ika kemana ayat Quran amana rasul bima unzila min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu min ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat sampai terakhir iku oleh-oleh waktu sing Mi'raj garan iku uga jampe penangkal musuh. Jadi lamun ayat itu dibaca digabung dengan baca sholawat dibacanya tas maghrib lan tas isya iku penangkal musuh sapa bisa memusuhi bakal ajur dewe lamun gelem maca ayat mawika lan sholawat digabung bacanya tas maghrib lan dangi bukan ketua pemuda teh musuh sapa musuhnya akeh musuh ketua pemuda itu lamun terus seberit terus sama meneng orang sama meneng nah itu wong uripiku pasti ana sing ora seneng alias sing musuhi komo perjuangan agama pasti akeh sing sengit akeh sing musuhi walaupun wong ahli Allah mah nganggep ning uripe lah kasing musuhi langka. Jadi nganggep anak musuh sing nafsu, tapi ngaleper kasing ayat Quran mereka lan sholawat supaya sing ngemusuhi kita itu ajur dewek alias supaya aja sukses rencananya untuk menghancurkan kita dengan cara penangkale mau sholawat dan ayat mau dibaca setiap maghrib lan isya ikut. Jadi Isra wal Mi'raj iku kejadianane waktu Kanjeng Nabi sedih. Arti sedih iku Rabi sing tercintane ninggal Siti Khadijah, mamange ninggal. Jadi sing kono teturan miring, sing kono lah diberangkataken malaikat Jibril dan Mikail pendamping. Nah, iku kejadian spontan alias spontan itu sangat sedih lah kejadian yang terjadi waktu turun itu pas balik maning masih anget tempat padahal lalakone ado sing Madinah sing Mekah sampai Palestina itu lama perjalanan onta sekitar 3 bulan orang salah 2 bulan atau 3 bulan berang dina ini. Jadi orang sing akal sing Mekah ning Palestina itu sangat membutuhkan waktu berhari-hari alias berjam-jam. Terus sing Masjidil Aqsa naik ning Sidratul Muntaha sampai ning ujung lewat langit sampai sing malaikat Jibril bega hanya kuat antara ning langit itu. Tekan kono doang kuat antara. Setelahnya pada kan Kanjeng Nabi. Kenapa jari Jibril kita suruh sanggup? Bisa orang bisa nganter, orang bisa duduk alam kita jari malaikat. Jadi malaikat Jibril nganter bisa sampai langit ke itu doang. Jadi seterusnya mah lewat langit ketujuh itu Kanjeng Nabi deweka. Nah, jadi langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, lama itu secara logika mungkin berhari-hari atau berbulan-bulan bahkan menurut penelitian sing planet bumi ning planet Mars itu sekitar perjalanan 500 tahun. Jadi lu ngasing planet bumi ning Mars itu 500 tahun. Balik maning ya 500 tahun. Lamun ketua pemuda beranak wis mati di dalam.
seorang udah 500 tahun lungane balik 500 tahun iku planet bumi lan Mars masih skala langit dunia. Durung langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, langit ketujuh sangat ribuan tahun. Tapi kok Isra Mi'raj itu hanya ibarat sekejap. Jadi Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj itu sing mulai Mekah sampai Palestina sampai langit kepitu lewat, ikut tempat turun itu masih anget balik maning ini. Jadi kan lamun kita dodok turun kan anget. Anget tuh bekas turun. Iku Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj iku perjalanannya balik maning iku masih anget tempat turunnya iku masih. Jadi sangat sederhana perjalanan Isra wal Mi'raj. Padahal lelakonnya sangat secara logika mustahil. Nah sehingga Isra wal Mi'raj iku ukurannya dudu nang logika tapi nang keimanan. Jadi lamun diukur kelan keimanan pasti terjadi. Kenapa? Allah sing berkehendak. Allah sing nglungakaken Kanjeng Nabi sing Mekah sampai Palestina. Allah sing ngangkat ning Palestina sampai langit kepitu sampai tembus lewat langit kepitu. Allah sing naikaken. Maha kuasa Allah. Berat iradate Allah apa be terjadi. Tapi lamun diukur kelan keimanan kelan kekuasaan Allah terjadi. Bahkan lebih saking itu terjadi namun Allah berkehendak. Jadi Isra wal Mi'raj itu tolak ukur duduk kelawan logika, duduk kelawan akal, tapi kelawan keimanan. Contoh, langit semono gedene, ana wulan, ana srengenge, ana bintang, ribuan bintang, apa ana tiangnya? Secara logika, lamun lakat tiangnya tiba mau lagi. Ya, langit umah malakat tiangnya tiba amal. Umah genteng lakat tiangnya tiba, tapi secara namun dipikir langit semono gede, laka sing bisa ngukur langit, terus bintang dhuwur, matahari segede matahari, sing ora bisa kukur gedene, bintang ribuan, terus lian-liane, kok mengapa ora bisa tiba padahal lakat tiangnya? Kenapa? Dudunan logika diukur tapi nang kudrat iradate Allah. Secara keimanan apa yang terjadi? Terjadi. Jadi Isra wal Mi'raj iku waktu Kanjeng Nabi turun akeh sing ora percaya, para sahabat bahkan ana sing kufur ora iman ning Kanjeng Nabi. Jadi ikulah kenapa orang sesuai orang kepahaman otake. Jadi ana sing ora percaya iku dudu nggo keimanan, dudu nggo kudrat iradate Allah. Jadi kudrat iradate Allah bisa menciptakan sing lakat, bisa ngelakakan sing ana. Apabila sing lakat bisa diciptakan Allah, bisa terjadi namun Allah berkehendak. Karena Allah Maha Kudrat Iradat. Nah, ikulah. Jadi para jamaah malam minggu ikut 20 Rajab, 27 Rajab. Kejadian Isra Mi'raj itu pas tanggal 27 Rajab. Nah, jadi sing kono akeh kejadian-kejadian cuma zaman sikima kiyaine ora lok nyeritakan kejadian-kejadian Isra wal Mi'raj. Anane ngelawak wae. Nah, anane cerita beda, cerita sih. Ikilah si anulah hanya ngabobodor. Namun zaman bengen mah kiai-kiai ku asli memperjelaskan hukum-hukum. Namun di masalah sunatan sing dibahas. Namun masalah pengantenan sing dibahas. Namun masalah maulidan kisah-kisah Kanjeng Nabi, lahir Kanjeng Nabi, terus mujizat Kanjeng Nabi. Namun Isra tentang Isra, perjalanan Isra sing mulai Mekah ning Palestina apa sing terjadi, lebah di lungane negara di sing lebah ke oyak. Iku dijelas-jelasaken. Jadi negara ini sing lebah kelewatan waktu Kanjeng Nabi lewat sing Mekah sampai Palestina itu negara di sing keoyak. Nah, terus sing Masjidil Aqsa sampai langit pertama apa sing terjadi ning kono? Dalam apa Kanjeng Nabi? Kependak Nabi siapa? Kependak malaikat siapa? Iku dijelas-jelasaken namun kiai-kiai mungkin mau ceramah iku. Siki malaka lah sing jelas-jelas. Laka sing dididik hanya sebatas menghibur di masyarakat.
Nah, jadi tujuannya kan kiai beda. Duduk Arab mendidik, duduk Arab main ilmu di masyarakat duduk gagelatine iku aduh, memang enak gitu. Namun ditokakan gula manis, namun ditokakan batu ya tos, namun ditokakan teh ya mambu, ikulah duit. Jadi perubahan-perubahan zaman pasti selalu. Nah, itulah jadi wis aja kaget kita nasib kabehan ananing akhir zaman. Nah, iki akhir zaman mah manusia iku cinta duniane 80%. Kama kala Maulana Lutfi alam dunia siki sedunia uang iku rata-rata cinta duniane 80%. Cinta Allah 20%. Sehingga wong pengen mah ceramah asli untuk menegakkan agama sikit ora untuk menegakkan cabai bawang, untuk menegakkan lambi, untuk menegakkan motor mobil. Kenapa? Wis zamannya cinta dunia naik gede. Pengen mah sesama tetangga saling tolong menolong, laka hitung-hitungan sikit mah tetap uji-ujian. Nah, jadi efek cinta dunia 80%, manusia zaman siki efeknya hitung-hitungan. Sehingga Abu Uci Celongok mengatakan zaman siki zaman produksi PT. Namun zaman Bung Karno perjuangan wong ibadah kabeh, perjuangan tanpa pamrih sing dituju Allah. Setelah Bung Karno lengser, setelah wis merdeka gantilah presidennya. Setelah merdeka Bung Karno Orde Baru zamannya agraris alias pertanian. Namun zaman pertanian itu masih rapi, masih rapi, hitung-hitungannya orang pati gede, masih akeh saling, jadi tinggi masih sosial ya, saling ngebantu, saling palingnya ribut masalah banyak. Masalah iki adalah orang parah. Tapi lamun zaman siki zaman PT, zaman pabrik. Namun pabrik zaman PT ku zaman jual beli, hitung-hitungan. Sehingga kejahatannya semakin tinggi. Kenapa sing dihitung untung? Orang pengen rugi, untung rugi. Jadi masyarakat zaman siki sedunia, baik di Madinah pada semondoning pusat agama, bahkan makam Kanjeng Nabi anak Madinah, Mekah anak Baitullah, tetap masyarakatnya wis hitung-hitungan, sosialnya wis menipis, saling tulung menulung wis nipis. Jadi sing dihitung rugi. Kita gelem lakoni A, sementing anak untungnya. Are orang untung ora. Nah, siki nengapis jelas nyata siki zamannya hitung-hitungan. Wong hajat hitung-hitungan. Pengen wong hajat apa? Niatnya sedekah, berarti keselamatan. Siki mah pengen untung. Wong kondangannya pengen ikhlas sedekah, siki mah pengen dibayar alias ngutangi. Sehingga kono sistem ngumpul atau ngecukuti. Kenapa? Wis hitung-hitungan. Sing ngebantune lamun ora diupahi, amun ora kegeluang. Pahit. Pahit. Nah, iku. Sok teliti zaman siki wis rata-rata hitung-hitungan, sing dipandang hitung-hitungan untung. Wong pengen ngutangi orang pengen di anak, orang pengen dilebih. Siki mah rata-rata pengen ngebang doang. Bang doang sing pengen dihitungi alias anak ribanya alias anak bukti. Siki mah masyarakat wis budaya bang, budaya hitung-hitungan. Gelem kita ngutangi sementing anak-anak sekian per tahun. Iku. Kenapa? Wis hitung-hitungan. Ikulah. Jadi sikima wis zaman mau kakak hitung-hitungan iku gara-gara cinta dunianya tinggi. Wong pengen orang tinggi, tetap susah tapi orang tinggi cintanya. Jadi biasa. Gelem nulungnya ikhlas. Nah, kiai pada bae mau kan? Kiai nang apa tujuannya duit, orang kayak pengen mendidik ngebenahi masyarakat kok sikima kegedeannya duit. Kenapa kakak wis hitung-hitungan? Kita gelem ngehibur, gelem wen agama penting dibayar. Lamun orang bayar aja undang kita ya. Nah, padahal orang ngomong kan orang, tapi lamun diundang orang diamplopi kapok. Nah itu. Jadi rata-rata zaman siki wong itu kecuali wong sing wis ahli ibadah, wis jadi wong solihin, wis jadi ahli Allah, wis jadi wali muat. Senajan sampai kiamat ning akhir zaman wong ahli Allah melaka hitung-hitungan ikhlas apa bae bentuke sosiale ning ilmuanane tenagane waktune laka hitung-hitung lamun wis ahli Allah. Nah itulah salah satu kenapa merdeka Indonesia karena dipimpin Bung Karno dan
penasihat wali-wali Allah kena laka hitung-hitungan. Laka hitung-hitungan ikhlas. Jadi sehingga zaman sikin Arab anda perkembangan Indonesia Arab anda peperangan sehingga ahli-ahli Allah bergerak supaya mencuci otak manusia zaman sikin supaya aja hitung-hitungan sehingga ahli tasawuf dunia Arab menganakan pusat organisasi tasawuf di Jakarta, pusatnya di Jakarta, organisasi tasawuf. Itu organisasi artinya pusat ketasawufan itu sedunia ning di Jakarta. Jadi dari Habib Simi Al Hasan di Libya, tasawuf itu bukan madhab, tapi tasawuf hanya metode cara pembersihan hati. Iku artinya nakakan ning Indonesia. Iku efek engkone arep mencuci otak lan hati manusia khusus Indonesia supaya aja hitung-hitungan. Lamun orang hitung-hitungan ikhlas, perjuangan untuk pergerakan bangsa itu ikhlas, bakal menang. Karena lamun masih hitung-hitungan bisa dibayar musuh. Namun dibayar musuh wis aja. Nah, jadi Indonesia prediksi arep perang, bahkan arep ganti hukum, Pancasila hilang, anak-anak kelima sodo alias hukum agama Allah. Nah, siki wis anak kembangnya arti kembang ahli Allah wis sibuk mempersatukan. Ahli Allah wis sibuk nganakaken organisasi atau nganakaken kelompok-kelompok supaya pencucian hati. Pengen sejarahnya sebelum melawan Belanda, iku ahli-ahli Allah menyebarakan toriko alias pencucian hati, pencucian pikiran supaya ikhlas berjuang. Trik atau cara menanggung mohon. Salah satu di Banten itu Sasnawi Sering Labuan penyebar toriko sing asli supaya perjuangannya ikhlas supaya menang. Nah, jadi sing Sabang sampai Merauke itu caranya sedurung anak peperangan Belanda dicuci antina dibersih. Siki arep berjalan terulang lagi. Jadi perkumpulan ahli tasawuf sedunia Indonesia ikut motive arep mencuci hati umat khususnya para kiai-kiai arep memperjuangkan agama. Mungkin 10 tahun maning atau 15 tahun maning bakal terjadi anak peperangan sehingga ingat sejarah kebangkitan berulang itu setelah 100 tahun sehingga kemerdekaan Indonesia wis 70 lebih tinggal 100 tahun ning kemerdekaan itu ning 30 tahun lebih mungkin proses itulah bakal terulang. Jadi terulang anak peperangan Indonesia. Nah setelah peperangan menang Indonesia singkonolah mengadeglah seorang presiden seperti Bung Karno sing ikhlas tulus memperjuangkan bangsa agama untuk umat. Nah sikina wis karuan wis ana perjalanan atau cara-cara untuk membenahi umat. Nah jadi aja kaget para jamaah siki anak kagoncangan wis biasalah umat. Kehidupan ning dunia iku wis mengkono rame. Engkau mengkene iku isu mengkene bengen isu grandong pada wedi. Bengen isu anu pada wedi kok ilang. Bengen kolor hijau pada wedi kolor hijau. Aduh wis. Iku engkau non kehidupan dunia terus macam-macam nasiki virus flu burung rame flu burung bengen engkau hilang siki genti corona engkau celana jadi hanya bagi wong-wong sing beriman lah sing anak ketenangan jiwa lan terpengaruh iku jadi aja kaget aja aneh alam dunia mau tapi orang langgeng muat engkau kan mepes anak mepes ning dunia iku laka sing abadi ning alam dunia hanya perubahan jarak menurut ulumatin ajalu jadi sekabeh umat atau manusia makhluk itu tetap ana masa-masanya ana waktu-waktu engko waktu rame iki waktu iki tapi sing jelas kita masa-masa pembenahan diri siki kita masih lah ngikuti isu-isu muka puyang doang sing penting sing paling bahaya yur sabar sing paling bahaya virus corona mah paling banter mati doang premen amal ya amun-amalnya bagus ya selamat amun-amalnya jelek ya harus selamat terus mati kesiksa ning lam dunia selesai lah
Tapi sing paling bahaya virus hawa nafsu. Virus hawa nafsu sing paling bahaya, gawe hina dunia akhirat. Ning dunia hina, ning akhirat akhirat. Ning hina ning akhirat. Ning dunia yang berurut gara-gara virus hawa nafsu. Ning akhirat dan alam kubur disiksa dipantai jajal bija. Lah ngopi primin mati nanti arep salat arep orang ibadah tas penting senang-senang bersebodoh mati primin coba sikit cekel jerijine penuduhe pantek kelan palu. Cekel palu pantek jempol. Jamaah. Nika. Cekel jempol, cekel pantekan berarti mantek besi ga. Pantek jempole. Lara kan? Ngomong kok nyalam kubur. Mungkar nakir mantek sing ndas sekali pantek mambles 7 lapis bumi. Yo. Jadi nasihat ngomong hai awak. Kenapa? Sira orang belum salah. Iya. Orang belum ibadah. Kok jahat? Jara-jara eksperimen kombe ya wis. Berarti sira kan lawan ning Allah. Jara Allah lamun orang salat, orang ibadah kok dipantek malaikat ning kuburan kan. Sing ndas mambles sampai hitung lapis komo eksperimen rosa pantek sampai biasa pantekan. Siki cobalah aja malaikat siki itu mantek dewek lah jempol. Aja ndas lah pokoknya ndas pecah. Wis jempol pantek dewek. Apa sing terjadi? Pengen orang. Oh, berarti saya putih ya? Iya. Berarti saya pejiri. Iya. Nang apa wani ngelawan Allah? Pantekan dewek putih ngomong ke malaikat. Iya. Nah, jadi ku lamun neraka, lamun sira ngelawan ning Allah berarti wani ning ancaman Allah, sedangkan Allah ngancam lamun sing maksiat, sing ora ibadah, lamun ora salat, lamun sing ngejina, tukang mabok ning neraka, sedangkan diobong wis lah sikit aja neraka wis geni iki pedi gas. Nyalakan gas. Yo sira lamun wani ning Allah coba jerijik obong. Ayo paksa supaya dobong jerijik. Pasti arwani pasti nahan arwani engkau arwani harus suruh ya geni dunia ke arwani ngomong ke neraka berarti sira pejiri aslinya mah arwani kau wani senang ning Allah. Nah itu jadi nafsu itu dididik ngono cara supaya bahwa kita wedi ku ngomong. Kenapa kita ngelawan Allah kenapa wedi? Karena dulu itu terasa. Coba dididik. Lamun patek-patek dewek, lamun geni dobong dewek. Tapi lah kemalan semasi. Kenapa wedi sifat nafsu? Nafsu itu wedi, anu sifat wedi. Nah, ikulah para jamaah sing paling bahaya itu virus hawa nafsu. Hindarilah virus hawa nafsu. Corona mah dengan cuci tangan, lamun hawa nafsu cucilah hati. Nah, lamun nyuci tangan enggak sabun, enggak apa nih, liane. Nah, lamun penyuci hati, penyuci hawa nafsu, yaitu dengan mengakiakan maca salawat di Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikulah anti virus hawa nafsu sing bakal bahaya, sing lebih bahaya, yaitu virus hawa nafsu. Nah, ikulah seterusnya pengajian karena itu pengajian sedaya maning paling belum balen pertemuan maning jadi pengajian tentang khusus bulan Ramadan baik puasa. Jadi mengjakar arep persabtu-persabtune mungkin telung sabtu maning yaitu tentang puasa. Puasa itu ibadah kudu ana ilmu dan caranya supaya bisa benar. Nah, jadi seterusnya pembacaan kita mangga tentang puasa.